Menjadi seorang pendidik bukan hanya tentang menyampaikan materi, tetapi juga tentang bagaimana merancang pembelajaran yang mampu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Perencanaan yang matang menjadi langkah awal dalam menciptakan pembelajaran yang sistematis, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Video dokumenter ini menggambarkan proses pelaksanaan proyek pengembangan rencana pembelajaran mendalam atau RPM dan modul ajar, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, hingga pengembangan. Melalui proyek ini, mahasiswa memperoleh pengalaman nyata dalam menerapkan teori pembelajaran sekaligus mengembangkan perangkat yang dapat mendukung pemahaman konsep, keaktifan, dan kemampuan komunikasi matematis peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya David Satrio Juliadi, Saya Tasnita Febriani, saya Sonia Bintang Putro, Saya Dinda dulu sekali. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Nur Izati SPD MSI selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pembelajaran matematika. Nah, jadi pada kali ini kami akan menampilkan video dokumenter kami dalam melakukan proyek pengembangan rencana pembelajaran mendalam dan juga modul ajar. Selamat menyaksikan. Pada pertemuan 10, kegiatan yang kami lakukan yaitu membentuk kelompok dan memberikan job desk. Selanjutnya, kami juga melakukan diskusi awal untuk memahami tujuan proyek pengembangan RPM dan modul ajar ini. Dia kan ada luaran utama, ada luaran pendamping. Ya, luaran utamanya berarti adalah hasil perencanaan pembelajaran. Nah, di kurikulum Merdeka sekarang, ya, di peraturan regulasi yang terbaru itu menekankan pelaksanaan pembelajaran mendalam. Maka luaran utama pertama adalah perencanaan pembelajaran mendalam. Itu luaran utama. Lalu, kami juga menentukan materi RPM dan modul ajar. Mau. Tadi kalau dia apa? Dan pada minggu yang sama, kami juga melakukan kegiatan membuat pendahuluan. Selain itu, kami juga menyusun jadwal kegiatan atau time schedule, dan selanjutnya kami juga membuat mind mapping untuk memvisualisasikan alur serta komponen-komponen dalam proyek pelaksanaan kami. Nah, pada pertemuan ke-11, kegiatan yang kami lakukan itu adalah kelompok mempresentasikan progres usulan proyek. Ini adalah mengenai pembuatan RPM. Tapi di sana saya melihat manfaat penelitian. Kan sekarang kita tidak melakukan penelitian. Kenapa di sana ada penelitian? Mungkin ada alasan supaya kami itu ada perbaikan. Terima kasih. Selanjutnya, kami juga mendapat masukan dan saran serta arahan dari dosen. Benar katanya ya, berarti kan kita menyiapkan. Jadi tahap persiapan apa yang harus disiapkan, berarti ada dibekali. Apa yang dibekali berarti mulai dari awal arahan pertama, ya, memahami tugas proyeknya seperti apa. Berarti itu yang pertama tuh, itu yang arahan pertama. Kemarin ibu suruh kita revisi, Highlight. terus main mapping juga. Lagi-lagi tugas itu sampai lagi. Tapi kita pecahin lagi untuk FF itu satu modul lagi. Nah, Terus habis itu itu main mapping, suruh lagi tadi di main mapping. job desk-nya ganti. Balik lagi Kita tadi lagi ya. udah lagi. Terus habis itu kajian teori dapat kan berarti. Ya. Terus ya udah ada Lisa lah. Oke. Yuk. Dan juga ATP. Kita coba anu timeline yuk. Aku buat TP Berarti kalian mana ada timeline? Aku masih main mapping kan. Mapping. Selain itu PT ATP. Ada Oke, TP. berarti. Oke. Lalu, kami melakukan revisi jika dibutuhkan. Pada minggu yang sama, kegiatan yang kami lakukan juga adalah menelaah CP, merumuskan TP, dan menyusun ATP dalam bentuk tabel. Meet buat apa? Aku lagi bikin bahan aja. Ya. Pada pertemuan Jadi apa, ke-12, kami melakukan
melakukan diskusi kelompok terkait analisis perangkat pembelajaran dan merencanakan pendekatan, model, metode, serta media pembelajaran yang akan digunakan sesuai dengan sintaks pembelajaran. Modelnya pakai Fiber, TPS, media kita apa aja? Termasuklah salah satunya Canva, Word, terus apa lagi? Menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Terus itu juga. Selanjutnya, pada pertemuan 12 kami sudah mulai menyusun RPM, di mana kegiatannya kami menyusun identitas pembelajaran, menyusun desain pembelajaran, menyusun pengalaman belajar peserta didik, menyusun asesmen pembelajaran, serta membuat rubrik penilaian sebagai pedoman dalam menilai proses dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan asesmen yang telah disusun. Selanjutnya, pada pertemuan ke-13, kami sudah mulai menyusun modul ajar, di mana kegiatan yang kami lakukan, yang pertama kami mendesain cover modul ajar dulu, selanjutnya kami menyusun informasi umum untuk modul ajarnya, selanjutnya kami juga menyusun komponen inti, lalu kami menyusun lampiran modul ajar. Pada pertemuan 14, kami melakukan validasi terhadap kisi-kisi asesmen. Selanjutnya, kami melakukan validasi instrumen asesmen. Lalu, kami juga melakukan validasi rubrik penilaian. Pada minggu yang sama, kami juga menyusun media presentasi berupa PPT. Jadi siap berpandangan itu yang CP, analisis CP-nya udah benar. Matriknya tadi memang udah benar, saya tengokkan ada CP-nya, kemudian ada materi prasarannya di situ ya. Karena itu penting. Nah, materi prasaran itu bukan ngadi-ngadi kalian. Di sini muncul dia. Di mana munculnya? Di kegiatan persepsi. Selanjutnya, pada pertemuan ke-15, kami mempresentasikan laporan akhir hasil perangkat pembelajaran RPM dan modul ajar yang telah kami buat. Lalu, kami menerima saran dari masukan dari dosen dan juga teman-teman. Yaitu kompetensi awalnya, peserta didik memahami operasi hitung pada bilangan dia meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi campuran. Dan teman-teman bisa baca selanjutnya. Itu untuk profil lulusannya itu kami mengambil meliputi yang pertama itu adalah penalaran kritis, yang kedua kreativitas, yang ketiga kolaborasi, yang keempat kemandirian, dan kelima komunikasi. Nah, ini ada sarana dan prasarananya, target peserta didik, dan Halo. Jadi hari ini kami sudah selesai presentasi. Yeay! Sampai jumpa. Selanjutnya, kami juga melakukan revisi dari hasil presentasi. Dilanjutkan pada pertemuan ke-16, lakukan evaluasi serta refleksi diri. Ke depan bagaimana harusnya Anda berbuat sehingga ini mata kuliah ini ya, proyek ini yang Anda buat sekarang ini menjadi proyeknya sangat penting. Sekian video dokumenter dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa.